Saya Kartika, putri dari Avandi. Bapak itu pelukis yang sudah berkarya mulai tahun 30-an sampai dengan meninggalnya itu tetap melukis, dan dia tidak pernah berhenti karena dia merasa itu adalah jiwa dan raganya dia ada di seni rupa. Hubungan saya dan Bapak itu memang dari awal sudah diterapkan. Dia merasa karena saya anak tunggal, jadi perlakuan papi itu saya tidak dianggap anak perempuan. Pokoknya kamu harus bisa segala-galanya. Jadi apa yang dikerjakan dia, saya pun harus ikut bersama. Umpamanya dia bikin spandram untuk dipasang dengan kanvas, itu saya ya seperti anak laki-laki bikin masak kayu dan segala macam. Masa revolusi yang sangat mencekam, oleh karena saya juga mengalami zaman Jepang, terus merdeka, terus ada keributan bahwa Belanda mau kembali lagi. Jadi Bapak bilang kita harus ke Jakarta, gitu aja singkatnya. Kita harus ke Jakarta, jadi melalui perbatasan antara Belanda sama RI. Kami berjalan 3 hari 3 malam dari Jogja ke Gombong. Terus sampai di Gombong masuklah ke stasiun dengan gulungan gambar papi. Di situ diperiksa sama polisi Belanda, lalu diturunin, kita tidak boleh pergi. Terus dibawa ke kantor, ternyata bahwa dianggap papi membawa lukisan. Kebetulan ada seorang pemuda membawa arit, hanya tukang potong rumput, tapi dikira ini poster gitu. Jadi papi ditahan 3 bulan di kantor Belanda, mami di Lurah Wero, terus saya di mana. Jadi kami bertiga berpisah 3 bulan. Aduh, itu betul-betul buat saya sengsara. Tapi sebelum berpisah papi sudah mengingatkan, ini pisau untuk kamu. Kalau kamu sampai diperkosa sama siapapun, kamu boleh dia dibunuh apapun. Jadi saya dari kecil sudah diberikan pelajaran untuk memberontak. Bagi Pak Avandi maknanya mungkin merasa kalau selama penjajahan itu kebebasan bagi para seniman juga akan berkurang. Nah, papi juga tidak diam untuk melukis. Antara lain dia usahakan bersama teman-teman, ayo kita harus berbuat apa sebagai seniman. Bikin poster mereka. Papi bikin poster yang judulnya Bung Ayu Bung. Modelnya Bapak Dullah juga pelukis. Terus yang memberi judul yaitu Hairil Anwar. Nah, pada saat itu pelukis, pematung, sastrawan itu kita pertemuan hampir setiap hari di rumah kami yang ada di Jakarta waktu itu. Yang terlihat di dalam lukisan itu seorang laki-laki jongkok dan kepalanya kalau nggak salah ada berceceran darah. Setelah ditangkap, oleh karena terus juga ditanya dan kelihatannya juga dia ketakutan, pakai dipukul segala. Nah, itu yang menjadikan inspirasi papi. Penyiksaannya itu yang menjadikan dia iba sebagai seorang bapak, boleh dikatakan, karena ini kan pemuda. Oleh karena dia terpaksa menjual keterangan kepada Belanda karena dia sendiri sudah lapar, tidak bisa makan. Nah, sekarang harus bagaimana? Kita sendiri kan terus harus ada rasa punya perikemanusiaan. Apakah total itu salah atau bagaimana? Tinggal bagaimana kita menilainya. Orang lapar kok. Pada saat itu juga papi bahan kanvas ya,
itu bukan kanvas yang beneran. Kalau tidak salah itu mungkin itu dari di atas karung atau terpal becak. Jadi bukan kanvas. Jadi bahan pun seadanya, tapi yang penting bahwa dia bisa mengungkapkan rasa isi hati. Menjadi anak Afandi mendapatkan ayah dan ibu yang luar biasa. Dan untuk itu saya sangat kehilangan mereka. Kenang-kenangan itu tidak pernah terlupakan, Mas. Ya, mudah-mudahan di sana juga papi dengan mamiku hidup ada di surga.